Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5694, datang dan lihat formasi ini. Tapi kuncinya adalah, para penjaga itu tidak lemah, bukan? Dari manakah kekuatan Chu Feng berasal? Mungkinkah? Namun dibandingkan dengan orang lain, mereka yang menyaksikan Chu Feng mendaki ke puncak menara gravitasi bintang 7 hari itu telah menemukan petunjuknya. Lagi pula, kekuatan cahaya bintang, jika diperhatikan lebih dekat, sangat mirip dengan formasi bintang yang menembus awan saat Chu Feng mencapai puncak hari itu. Sebagai saksi, Ling Mouzi segera membenarkan hal tersebut. Dan dia, yang telah lama dipenuhi dengan niat membunuh tetapi mencoba yang terbaik untuk menahan diri, tidak lagi menahan diri saat ini. Kamu bajingan, menggunakan formasi istana suciku untuk membunuh orang-orang dari istana suciku. Chu Feng, kamu mati. Mata rohaninya menunjuk ke arah Chu Feng. Seluruh alun-alun bergetar hebat, dan tangan besar yang terpesona jatuh dari langit dan menepuk Chu Feng. Ini adalah pemusnahan dari sesepuh tingkat suci. Tapi Chu Feng tidak panik sama sekali, dia hanya melihat formula sihirnya berubah, kekuatan cahaya bintang menyusut kembali, dan kemudian pilar cahaya bintang naik ke langit, dan dia benar-benar melawan tangan penghalang besar dari murid spiritual. Penatua tingkat suci. Ling Mouzi, kamu tidak lebih dari itu, kata Chu Feng sinis. Melihat ini, Ling Mouzi tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam memperkuat kekuatan stimulasi formasi. Dalam keadaan seperti itu, alun-alun di bawah kaki Chu Feng, yang diberkati oleh kekuatan penghalang, tidak mampu menopang dirinya sendiri dan banyak retakan muncul. Ini adalah kekuatan para tetua tingkat suci. Tapi Chu Feng masih tidak terluka, dan senyum sarkastiknya menjadi lebih tebal. Saya melihat formula ajaib Chu Feng berubah lagi, dan berkas cahaya berubah menjadi pedang tajam, langsung menembus tangan besar penghalang. Segera setelah itu, Chu Feng mengayunkan lengannya ke belakang, dan pedang raksasa itu mengikutinya. Tidak hanya membelah tangan besar penghalang itu sepenuhnya, tetapi juga menebas ke arah tribun di belakang Chu Feng. Pedang ini bahkan bisa mematahkan serangan para tetua tingkat suci. Jika mengenai tribun penonton, konsekuensinya bisa dibayangkan. Selain itu, arah pemotongan Chu Feng kebetulan adalah Istana Suci 7 Alam, tempat para junior berkumpul. Jika pedang ini mengenainya, itu akan melenyapkan masa depan Istana Suci 7 Alam. Melihat sesuatu yang buruk, teratai penghalang muncul di bawah kaki Ling Mouzi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia sudah berada di bawah tempat Chu Feng memotong. Dia bisa melihat tangan kirinya meremas formula ajaib, tangan kanannya menunjuk ke arah kehampaan, dan kekuatan penghalang naik ke langit, berubah menjadi perisai penghalang sepanjang 10.000 meter, menghalangi pukulan Chu Feng. Perisai penghalang ini sangat kuat. Ketika pedang raksasa cahaya bintang Chu Feng jatuh, pedang itu benar-benar hancur berkeping-keping. Kekuatan cahaya bintang juga mengalir di sepanjang perisai seperti tentara yang kalah. Melihat situasi ini, Ling Mouzi masih sedikit bangga, namun saat berikutnya, wajahnya menjadi pucat. Dia melihat kekuatan cahaya bintang yang menurun berubah menjadi pedang cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menusuknya. Dan kecepatan pedang cahaya bintang jauh lebih cepat dari pedang cahaya baru. Dengan kecepatan seperti itu, dia tidak bisa lagi mengelak. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh jatuh di depannya, memegang tombak penghalang, dan berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi semua pedang cahaya bintang. Dia adalah tetua tingkat suci, Jie Qinghe. Setelah Jie Qinghe menyelamatkan Ling Mouzi, dia melihat ke arah Chu Feng. Matanya rumit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tetua, kenapa kamu masih linglung? Bergabunglah denganku dan bunuh anak ini, Ling Mouzi berteriak keras,
dan kemudian matanya memancarkan cahaya aneh. Segera setelah itu, ada 5 sosok lelaki tua lagi yang berdiri di tepi alun-alun. Saya melihat mereka menekan mantranya pada saat yang sama, dan penghalang menghalangi Chu Feng di alun-alun. Saat ini, alun-alun dibagi menjadi 2, dan semua orang di tribun dilindungi. Hanya Chu Feng yang terjebak di alun-alun. Bahkan Fosun dan orang lain yang berdiri di alun-alun sudah berlari ke tribun penonton dan berada dalam posisi aman. Dan kelima sosok itu adalah orang-orang luar biasa. Mereka semua adalah tetua setingkat orang suci. Penatua Zhenfu juga salah satunya. Chu Feng, hentikan sekarang, mungkin ini masih terlambat, kata Penatua Zhenfu kepada Chu Feng. Tetapi begitu Penatua Zhenfu mengucapkan kata-kata ini, suara Ling Mouzi juga terdengar, sudah terlambat. Anak ini pantas mati karena membunuh seseorang dari istana suci saya, tetua, bergandengan tangan denganku untuk membunuh anak ini. Setelah mengatakan ini, tubuh Ling Mouzi melepaskan kekuatan penghalang aneh dan bergabung ke dalam formasi penyegelan. Hal yang sama berlaku untuk beberapa tetua tingkat suci lainnya. Penatua Qinghe dan Penatua Zhenfu ragu-ragu, tetapi dalam kasus ini, mereka tidak punya pilihan selain bergabung untuk membentuk sebuah barisan. Setelah bergabung, garis penghalang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam formasi yang menghalangi alun-alun. Polanya terlihat seperti burung tapi bukan burung, seperti pedang tapi bukan pedang, tapi mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Formasi pembunuh pedang bulu. Orang-orang dari Istana Suci 7 Alam mengenali formasi ini secara sekilas. Tapi mereka tidak menyangka formasi seperti itu akan digunakan untuk membunuh Chu Feng belaka. Selain itu dikeluarkan bersama oleh 7 tetua tingkat suci. Sepertinya sudah berakhir, Ling Xinian menutup matanya dan tidak ingin melihat lagi. Bukan hanya dia, hampir semua orang merasa hidup Chu Feng telah berakhir. Aduh! Saat berikutnya, semburan kicau burung terus terdengar, dan pola penghalang pada susunan penghalang berubah menjadi burung aneh dengan tubuh seperti pedang tetapi bersayap, seperti anak panah, satu demi satu menuju Chu Feng. Terbang menjauh. Riak penghalang mengamuk dengan liar, dan dengan penyebaran kekuatan menyerang dan membunuh yang kuat, bahkan susunan pembunuhan itu sendiri menjadi bumerang dan banyak retakan muncul. Tapi ketika serangan formasi berhenti, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar. Sungguh omong kosong pembunuhan, tidak lebih dari itu. Saat kata-kata itu bergema, angin kencang bertiup, dan semua riak di alun-alun menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Chu Feng berdiri di tempat yang sama, masih tanpa cedera, dan kekuatan cahaya bintang di sekitarnya berubah menjadi panah cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian lengan Chu dibuka, dan panah cahaya bintang tersebar ke segala arah, mendarat di barisan pembunuh. Formasinya rusak. Mengikuti tangan Chu Feng, panah cahaya bintang meledak pada saat yang sama, dan kekuatan ledakan secara langsung menghancurkan susunan pembunuhan. Jika 7 tetua tingkat suci tidak membentuk formasi pertahanan pada saat yang sama, sisa kekuatan ledakan akan memusnahkan banyak orang. Brengsek, melihat formasi pembunuhan pedang Yu rusak, ekspresi di mata rohaninya seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Jadi dia memutar pergelangan tangannya, dan jimat khusus muncul. Kertas jimat tidak hanya memiliki garis-garis yang rumit, tetapi juga memancarkan suasana kuno. Di saat yang sama, 6 tetua tingkat suci lainnya juga menunjukkan jimat yang sama. Itu bukanlah kertas jimat biasa. Mereka ingin menggunakan kekuatan kertas jimat untuk menyusun susunan pembunuhan yang lebih kuat. Cukup, namun saat ini, suara seorang lelaki tua terdengar. Menunggu dan melihat itu adalah istana penguasa 7 alam. Tuan Istana, kamu baik-baik saja. Ling Mouzi menunggu beberapa saat dan bertanya dengan prihatin. Apa yang bisa terjadi padaku?
Wajah Master Istana Alam Ketujuh pucat saat ini, tapi nafasnya tidak berubah. Serangan energi dan darah barusan membuatnya lengah, tapi bagaimanapun juga dia adalah sosok teratas di dunia seni bela diri, jadi dia dengan cepat menyesuaikan diri. Melihat penguasa Istana Tujuh Alam baik-baik saja, Ling Mouzi dan yang lainnya juga menyingkirkan jimatnya. Mereka tahu hal berikutnya yang mereka tahu, itu bukanlah gilirannya. Chou Feng juga mengangkat kepalanya dan memandang penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Meskipun dia telah membuktikan bakatnya, mata penguasa Tujuh Alam yang memandangnya penuh dengan kebencian. Penguasa Istana Suci Tujuh Alam tidak menyerang Chou Feng secara langsung, tetapi bertanya, "Chou Feng, apakah kamu ingin aku setuju denganmu dengan terlibat dalam beberapa pertempuran?" Berpikir terlalu banyak, aku tidak butuh persetujuanmu, Chou Feng tampak menghina. Penguasa Istana Suci Tujuh Alam mendengus dingin. Kamu baru saja bertanya padaku, siapa yang layak menerima darah ayahmu? Kalau begitu aku di sini untuk memberitahumu. Jika aku bilang dia tidak layak, dia memang tidak layak. Bagaimana kamu bisa mencocokkan rankingku dengan garis keturunan Tianlei? Anda, berlututlah di hadapanku dan ketahuilah bagaimana bersyukur. Garis keturunanmu diberikan kepadamu oleh putriku. Saat Istana Penguasa Tujuh Alam berbicara, gelombang paksaan turun dari langit dan langsung menuju ke Chou Feng. Meski dihentikan oleh kekuatan cahaya bintang. Namun kekuatan cahaya bintang juga mulai bergetar hebat dan menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Hanya dengan jari biasa, itu beberapa kali lebih kuat daripada susunan pembunuhan yang diatur oleh para tetua tingkat suci. Ini adalah kekuatan penguasa Tujuh Alam. Namun meski begitu, ekspresi Chou Feng tetap tidak berubah. Kamu tidak layak jika aku berlutut. Hal yang jahat akan selalu menjadi hal yang jahat. Putriku memberimu darah seorang raja, tapi sulit mengubah sifat bodohmu. Kamu naik ke puncak menara gravitasi bintang 7 dan memperoleh kekuatan formasi pelindung. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di Istana Suci Tujuh Alam dan bertindak liar? Pada titik ini, penguasa Istana Suci Tujuh Alam merentangkan telapak tangannya dan menariknya kembali. Dalam sekejap, ada lebih dari sekedar kekuatan cahaya bintang yang melindungi Chou Feng. Bahkan kekuatan cahaya bintang yang agung ditarik keluar dari tubuh Chou Feng dan jatuh ke telapak tangan penguasa Tujuh Alam. Pada saat ini, Chou Feng telah kehilangan perlindungan kekuatan cahaya bintang. Tahukah Anda bahwa saya secara pribadi mengatur menara gravitasi bintang 7? Tanya penguasa Istana Tujuh Alam. Melihat pemandangan ini, semua orang di Istana Suci Tujuh Alam mengangkat tangan mereka dan berteriak, mendesah pada kekuatan tuan istana mereka. Tapi Chou Feng tidak menganggapnya serius. Oh, ternyata Anda membangun menara gravitasi bintang 7. Sungguh menakjubkan, bagaimana dengan yang ini? Apakah kamu juga membuatnya? Saat Chou Feng berbicara, telapak tangannya bersinar terang, dan kemudian dia tiba-tiba menekan tanah di bawah kakinya. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya keemasan menyilaukan menyapu segala arah, dan lapangan garis darah yang luas terkoyak dalam sekejap. Tidak hanya para junior, tetapi juga para tetua yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh serangan mendadak dan muntah darah ini. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat Chou Feng berdiri di kehampaan, dengan cahaya keemasan menyinari seluruh tubuhnya. Di tubuhnya, ada tanda emas yang tak terhitung jumlahnya. Tanda-tanda itu saling bertautan dan berubah, membentuk baju besi emas yang mempesona. Pada saat ini, Chou Feng membuka telapak tangannya dan mengangkatnya menuju kehampaan. Sumber segala kekuatan terletak pada telapak tangan itu. Tapi setelah melihat dengan jelas, semua orang di Istana Suci Tujuh Alam bahkan tidak bisa berbicara. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui tentang tanda itu? Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Roh Dunia. Chou Feng benar-benar mendapat persetujuan dari Raja Abadi Roh Dunia?
Tapi menghadapi ekspresi terkejut semua orang, Chu Feng mengabaikannya sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tanda itu dan menatap penguasa 7 alam. Tuan Istana Suci 7 alam, datang dan lihat formasiku. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.